Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Kita ketemu lagi ya di free class OSN, persiapan OSN 2023 untuk bidang matematika. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan bahas materi terkait teori bilangan. Tapi nggak bahas semua karena waktunya kan terbatas, cuma 2 jam. Jadi ya kita bahas nanti sedikit aja. Beberapa dasar-dasar teori bilangan yang perlu banget buat diketahui ya. Nah, sebelum aku masuk pembahasan, sebenarnya teori bilangan tuh nanti mencakup apa aja sih gitu ya. Ada yang udah mulai mencicil belajar atau mungkin yang dulu-dulu pernah ikut OSN mungkin lebih familiar ya. Nah, nanti yang kita pelajari itu ada sistem bilangan bulat ya. Sistem bilangan bulat. Yang dibahas di ini, yang perlu kita pelajari ini. Tapi nanti hari ini kita nggak bahas semua ini, hanya beberapa aja. Terus keterbagian. Bilangan bulat, nanti ada juga bilangan di dalamnya nanti mencakup bilangan prima, bilangan apa, bilangan asli dan lain-lain. Terus keterbagian. Terus habis itu nanti ada FPB dan KPK beserta sifat-sifatnya ya. Terus nanti ada juga algoritma Euclid. Ya. Terus nanti ada juga bilangan prima tadi yang udah aku sebutin ya, bilangan prima. Nanti ada faktorisasi prima. Ya. Terus nanti ada persamaan dan sistem persamaan bilangan bulat. Ada apa lagi habis itu? Nanti ada kongruensi modulo ya. Ada fungsi tangga. Dan ada beberapa teorema yang lain. Ya. Nah, ini cakupan materi terkait teori bilangan yang perlu kita kuasai untuk menghadapi OSN tingkat SMA ya. Gitu. Nah, untuk pertemuan ini kita bahas bilangan bulat, bilangan prima. Nanti kalau masih ada waktu kita lanjut ke keterbagian. Oke? Bilangan bulat, bilangan prima, dan keterbagian ya. Oke, tadi kita udah doa, mungkin yang baru join. Udah doa belum ya? Kalau yang belum berdoa, jangan lupa berdoa dulu ya. Semoga pada sesi pembelajaran ini kita bisa menerima materi dengan baik. Oke, nah terus kita masuk ke bilangan bulat. Nah, kemarin kan di aljabar bilangan real ya. Sekarang kita masuk ke bilangan bulat. Bilangan bulat tuh berapa aja sih? 0 ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus bisa negatif nggak? Iya, bisa juga. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Jadi ini adalah bilangan bulat ya. Kemarin notasi himpunan bilangan bulat apa? Z ya. Masih ingat kan? Kalau ini 1 ke sana berarti dia positif. Kalau 0-nya ikut berarti 0 negatif. 0 ke kanan berarti 0 negatif ya. Negatif 1 ke kiri berarti dia negatif. Dan seterusnya. Nah, bilangan bulat ini kita bagi jadi 2
2. Ya. Ada kalau yang dasar perkaliannya kalian udah tahu ya, negatif kali negatif positif. Aku rasa nggak perlu diulang. Yang perlu diulang adalah bahwa bilangan bulat itu kita bagi jadi 2. Ada yang namanya bilangan genap, ada yang namanya bilangan ganjil. Ya, bilangan genap itu apa? Ada yang bisa jawab? Bilangan genap itu apa? Bilangan yang apa, Dek? Tidak berkembang. Itu bilangan bulat. Kalau bilangan genap, bilangan yang habis dibagi 2. Oke, bilangan yang habis dibagi 2. Kalau bilangan ganjil berarti tidak habis dibagi 2 ya. Oke, bisa lah ya. Nah, contohnya berapa? Kalau bilangan genap ya berarti 0, 2, 4 ya. 0 kan bisa dibagi 2. 0 bagi 2 kan 0 ya. Jadi 0 ikut genap. Kalau yang ganjil berarti 1, 3, 5, 7 gitu. Mungkin ini terlihat sepele deh, tapi ngebantu banget. Kalau kita paham konsepnya, ngebantu buat kita ngerjain soal nantinya. Nah, ada sifat-sifat penjumlahan dan sifat-sifat perkalian yang perlu kita tahu ya. Sifat-sifat penjumlahan dulu. Ini masih basic banget ya. Sifat penjumlahan. Kalau kita nemu bilangan genap gitu ya, bilangan genap. Terus kita tambah dengan bilangan genap. Maka hasilnya bilangan genap apa ganjil? Terus kalau kita punya bilangan genap, kita tambah bilangan ganjil, hasilnya bilangan apa? Ini gampang ya. Bilangan ganjil tambah bilangan genap. Hasilnya apa? Bilangan ganjil tambah bilangan ganjil hasilnya apa? Kalau genap tambah genap, berarti bilangan habis bagi 2 tambah bilangan habis bagi 2. Hasilnya juga akan merupakan bilangan genap ya. Kalau genap tambah ganjil, oh ada ganjilnya gitu. Nanti kan ini habis, oh ini sisa nih dibagi 2. Dia ganjil ya. Kalau ganjil tambah genap ya cuma ditukar posisi aja, ganjil juga. Nah kalau ganjil tambah ganjil, berarti jadinya bilangan genap ya. Oke. Terus yang kedua adalah sifat-sifat perkalian. Kalau yang namanya bilangan genap dikali dengan bilangan apapun itu, mau genap mau ganjil, ya dia hasilnya tetap bilangan genap ya. Kalau ada pengalinya genap, berarti dia genap. Berarti kan kalau ada bilangan genap yang ngaliin, berarti kan artinya dia dikali dengan bilangan yang habis dibagi 2, maka dia pasti bilangan yang habis dibagi 2 juga. Kalau bilangan genap kali bilangan ganjil, berarti tadi apa? Genap juga, ya kan? Kalau ganjil kali ganjil, baru ganjil ya. Bilangan ganjil kali bilangan ganjil, bilangan ganjil. Oke? Nah, sampai sini ada yang mau nanya dulu? Nggak ada. Kalau nggak ada, coba kita ke... Oke, contoh soal ya. Yang simpel dulu aja. Misalnya kayak gini.
Ini aku lanjut ya. Apa ya? Gampang dulu ya. Berapa ya? Misalnya 2022 kali K itu sama dengan bentar. 2022 itu 2022 cuman makanya cuma satu ya, jangan 2020 deh, atau 2024. 2024 itu sama dengan A kali B, di mana AB-nya merupakan bilangan bulat. Positif aja ya, positif. Ya, tentukan banyaknya atau semua aja ya. Kalau banyaknya kan cuma ngitung ada berapa. Tentukan semua pasangan A, B sehingga A merupakan bilangan genap. Misalnya gitu. Coba berapa aja. Ini masih gak simpel nih. Boleh coba dijawab dulu. Berapa, Dek? Pasangannya. Berapa? Belum ada yang jawab. Apakah ini susah? Ini masih gampang banget nih. Level apa ya? SD, apa SMP awal? 2024. 2024 itu faktornya berapa aja sih? Berapa aja, Dek? Dua pangkat 3 kali 11 kali 23. Ya kan? Berarti nanti pasangannya bisa berapa aja? Ya, berarti kan kita pengen A-nya itu kan genap. Ya, berarti A-nya itu bisa maka pasangan AB-nya itu bisa berapa aja? Bisa 2. B-nya berarti 2 kali 11 kali 23. Nah, 2 pangkat 2, sorry. Terus nanti bisa juga 2
pangkat 2 ya. Terus ini 2 kali 11 kali 23. Mungkin ini 2 pangkat 3, terus 11 kali 23. Atau nanti 2 kali 11, kayak gitu. Dan seterusnya, ada banyak ya. Ada banyak. Nanti kalau kamu hitung ada berapa berarti? 2 pangkat 2 kali 2. 3 kali 2 kali 2. 12. Kalau nggak salah nanti ada 12 ya. Nanti kamu cari aja. Yang penting pokoknya A-nya 2. A-nya genap. Berarti pasti 2 kali sesuatu. Kayak gitu. Oke? Ngerti ya? Terus contoh lagi yang gampang, nomor 2. Ini nanti lanjutin sendiri. Contoh lagi. Ini juga masih soal SMP ya. Tak balik sekarang. Bukan tak balik. Kalau ini kan pertanyaannya suruh nyebutin semua pasangan. Kalau sekarang diketahui nih hasil kali ya suatu bilangan genap dengan bilangan ganjil adalah 2024 sama kayak ini. Ya. Terus bilangan ganjil terbesar yang memenuhi adalah berapa? Misalnya ini bilangan ganjil. Ini kan bilangan genap dan bilangan ganjil ya. Bilangan genap kali bilangan ganjil itu hasilnya 2024. Nah, bilangan ganjil terbesar yang memenuhi itu berapa gitu ya. Ingat 2024 itu kan tadi 2 pangkat 3 kali 11 kali 23. Kalau kita nyari bilangan ganjil yang terbesar, ya berarti kita kalikan aja faktor-faktor ganjilnya semuanya gitu. Berarti 11 kali 2, 3. Atau berapa? 253 gitu. Apakah ada yang lebih besar? Nggak ada ya. Yang lebih besar nanti jatuhnya genap. Jadi kebayang ya, bilangan genap ganjil ya, nggak ada yang bingung ya. Oke, lagi deh lagi. Misalnya nih, ini soal OSK tahun berapa? Agak tahun lama ya. N kali N plus 2, min aja deh. Plus 2 nggak apa-apa. N kali mana ya? N kali N plus 2 kali N plus 4 kali dan seterusnya sampai kali N plus 2022 sama dengan N plus 1 kali N plus 3 kali N plus 5 dan seterusnya sampai kali N plus 2023. Tentukan semua nilai N bilangan bulat N yang memenuhi. Tentukan semua bilangan bulat N yang memenuhi persamaan tersebut. Coba dipikirkan 3 menitan, habis itu kita coba bahas ya. Oke, ingat konsepnya tadi genap ganjil apa ya. Aku kasih waktu 3 menit, boleh jawab di chat, boleh private chat.
Boleh private chat, boleh to everyone. Habis ini kita bahas bilangan prima ya. Ini dijawab dulu. Oke. Berapa dek? Belum ketemu. Oke. Kalau masih bingung ya, bisa kita sederhanakan masalahnya. Kan tadi kita lagi bahas apa? Kebetulan kita lagi bahas genap ganjil, ya udah kita bisa bagi kasus ya. Atau kalau misalnya nggak bagi kasus, kita coba masukin angka bisa misalnya. Nanti kalian akan menemukan suatu kejanggalan misalnya, atau suatu ide kayak gitu. Ya. Jadi misalnya bilangan bulat itu kan ada genap ada ganjil. Nah, coba kasus pertama, misal bila n bilangan genap. Kalau bilangan genap n-nya, maka ruas kiri, tahu ya ruas kiri, berarti yang ini, ruas kiri. Ruas kiri berarti jadinya apa? N-nya kan genap nih, berarti ruas kiri hasilnya genap. Terus n tambah 2, genap juga ya.
bilangan genap tambah genap kan selalu genap. Atau cukup kita lihat N-nya saja, berarti kita sudah tahu bahwa ruas kiri merupakan bilangan genap. Sedangkan ruas kanan, genap tambah ganjil kan jadinya apa, Dek? Ganjil ya. Ganjil. Ini juga ganjil. Ini juga ganjil. Semuanya ganjil. Beberapa bilangan ganjil dikalikan. Apakah dia akan berubah jadi genap atau dia tetap ganjil? Dia akan tetap ganjil. Nah, ternyata kita temukan bahwa ruas kiri genap, sedangkan ruas kanan ganjil gitu. Apakah ada bilangan yang dia merupakan bilangan genap atau ganjil? Kan nggak ada ya, berarti untuk kasus yang ini tidak ada yang memenuhi. Jadi bilangan bulat yang memenuhi. Untuk kasus kedua, bila N ganjil. Bila N bilangan ganjil. Kalau N-nya ganjil ya, ganjil. Kali ganjil tambah genap tetap ganjil. Maka ruas kiri jadinya yang kiri ya, jadinya bilangan ganjil. Sedangkan ruas yang kanan jadinya bilangan ganjil tambah ganjil, genap ya kan? Bilangan genap. Nah, berarti nggak ada juga kan ganjil yang sama dengan genap. Nah, jadi tidak ada bilangan bulat N yang memenuhi. Oke. Kalau yang ditanya adalah tentukan banyaknya bilangan bulat N yang memenuhi, ya berarti 0 ya, karena nggak ada. Jadi nanti kalau baca soal gitu dibaca ulang-ulang yang ditanyakan apa. Suruh nyebutin kah, apa ditanya banyaknya kah, atau apa gitu ya. Oke. Sebelum masuk ke bilangan prima, coba satu soal lagi kali ya. Diketahui nomor berapa berarti tadi? Nomor 4 atau 3 aja cukup deh, biar nanti bahas macam-macam. Nah, sekarang kita mau masuk ke bilangan prima. Bilangan prima apa, Dek? Bilangan yang habis dibagi satu atau bilangan itu sendiri, atau bilangan yang hanya memiliki dua faktor ya, yaitu satu dan bilangan itu sendiri ya. Oke, contohnya apa? 2, 3, 5, 7, ya 11, dan seterusnya. Ini adalah bilangan-bilangan prima ya. Bilangan prima itu yang genap cuma ada satu, yaitu 2. Satu-satunya bilangan prima genap adalah 2. Yang lain ganjil. Oke. Terus yang perlu diingat sifatnya ini ya, dia cuma punya 2 pembagi. Terus bilangan prima genap cuma ada satu, yaitu 2. Terus udah itu dulu. Nah, sekarang coba kita ambil sifat yang mudah dulu aja. Jadi gampangannya ya, yang perlu diingat, kalau misalnya kita punya suatu bilangan prima, ya,
Terus kita punya bilangan bulat AB. Oke. Terus kita punya tiga bilangan IP A dan B gitu. P-nya bilangan prima, AB-nya bilangan bulat positif. Tapi kok ternyata P itu bisa diubah menjadi A kali B, maka apa? Maka A-nya itu adalah 1, B-nya itu adalah P atau sebaliknya. Ya kan? Karena kan faktornya cuma ada 2, 1 dan bilangan itu sendiri. Ketika kita bisa menyatakan misalnya nih 7 gitu ya. 7 bisa aku tulis jadi bilangan bulat kali bilangan bulat. 7 itu kan prima toh. Ya mau nggak mau berarti ini 1, ini 7 atau sebaliknya ya kan? Kayak gitu. Gampangnya kayak gitu ya. Nah, kita telan yang mudah dulu aja. Simpel ini dulu. Oke. Sekarang aku mau lanjut ke contoh soal. Langsung ke pengaplikasian ya. Contoh. Contoh bilangan prima berarti nomor 1. Jangan lanjutnya aja nomor 4 ya. Misalnya gampang dulu deh. P dan Q adalah bilangan prima. Di mana P lebih dari Q. Oke. Terus P ditambah Q sama dengan 2005. Terus yang ditanya payment Q berapa? Gampang ya. Terus yang nomor 5. Nomor 5 apa ya? Ini. Bentar, aku berpikir soal yang enak. Nomor 5. Tentukan semua bilangan bulat N sehingga N pangkat 4 dikurangi 51 N kuadrat ditambah 225 merupakan bilangan prima. Kemarin udah belum ya? Ya, 2 soal ini dicoba 5 menit. Habis itu kita diskusikan ya.
Dicoba 1 menit lagi ya. Oke, kita bahas ya. Kok belum ada yang jawab? Belum ketemu apa malu? Apa terlalu gampang? Oke, kita coba jawab ya. Dari nomor 4 dulu aja. P dan Q adalah bilangan prima, ya kan? P lebih dari Q. Jumlah dua bilangan hasilnya bilangan apa ini? Ganjil. Jumlah dua bilangan hasilnya ganjil, maka apa? Mungkinkah dua-duanya genap? Enggak. Mungkinkah dua-duanya ganjil? Enggak. Pasti ada yang genap dan ada yang ganjil gitu.
Berarti satu di antara P atau Q itu merupakan bilangan genap, ya. Nah, padahal yang namanya bilangan prima genap cuma ada satu, yaitu 2 gitu. Ya udah, berarti satu di antara P atau Q itu adalah 2 gitu. Sekarang tinggal siapa yang 2 gitu. Kan di soal dikasih tahu bahwa P lebih dari Q ya kan? Berarti ya Q-nya yang 2. Sehingga P-nya sama dengan 2003. Terus yang ditanyakan P min Q, berarti berapa? 2003 dikurangi 2 sama dengan 2001 ya. Gampang ya. Ya, kalau udah bisa jawab, aku nanti kasih soal yang lebih sulit biar lebih menantang. Kalau misalnya nggak ada yang jawab kan berarti mungkin emang belum ngerti atau belum paham, jadi ya mungkin level kesulitannya juga belum yang terlalu sulit dulu gitu ya. Terus tentukan semua bilangan bulat n sehingga ini bilangan prima gitu. Oh, ada nih bilangan prima yang bisa misalnya diketahui ini n pangkat 4 min 5 n kuadrat plus 225 itu sama dengan P gitu ya. Misalkan bilangan prima itu adalah P gitu. Berarti P itu sama dengan n pangkat 4 min 51 n kuadrat ditambah 225. Nah, ini biar bisa dikerjain gimana? Biar bisa dikerjain gimana? Ya kita ubah. Kita ubah gimana gitu. Ya ingat yang namanya bilangan prima itu kan faktornya hanya satu dan bilangan itu sendiri. Jadi ketika kita bisa mengubah si n pangkat 4 min bla 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 ini jadi sesuatu kali sesuatu, maka satu di antara ini itu nilainya 1 dan satu lagi P atau sebaliknya. Kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya bisa nggak kita ubah jadi itu gitu. Dengan cara apa ya? Dengan cara yang kemarin kita udah bahas ya. Kita bisa manfaatkan yang namanya pemfaktoran. Ini udah belum sih kemarin deh, aku kok lupa. Oh, udah dibahas bilang ya. N kuadrat dikuadratkan ya, terus kurangi 51 N kuadrat ditambah 15 kuadrat. Biar jadi biar bisa difaktorin, diapain gitu. Kita cari ya, kita lengkapkan kuadrat. Ini kan tambah 15 kuadrat. Berarti bisa dong ini aku tambah dengan 2 kali N kuadrat kali 15. Karena aku tambahin ini berarti kan aku kurangin juga dengan itu ya. Biar nilainya nggak berubah. Masih ada limit 51 N kuadrat. Terus sama dengan apa nih? Ya, yang ini jadi N kuadrat ditambah 15 dikuadratkan dikurangi 81 N kuadrat. Udah ya kemarin. Ya, nggak apa-apa. Sambil kita ingat-ingat lagi. Kan gini, udah ini tinggal difaktorin ya. Kali N kuadrat min plus 9N plus 15. Ya udah, berarti ini satu, ini P, atau ini yang P, ini yang satu. Kasus yang pertama, untuk N kuadrat min 9N plus 15 sama dengan 1. Berarti N kuadrat min 9N plus 14 sama dengan 0 ya. Tinggal difaktorin aja N min 7 kali N plus N min 2. Berarti N sama dengan 2 atau N sama dengan 7. Nah, ini kamu cek kalau N-nya 2. Apakah ini beneran jadi bilangan prima? Ya, masukin aja. 2 pangkat 2 tambah 9 kali 2 berapa? 4 tambah 22 tambah 15, 37. Oh iya, bilangan prima. Oke, berarti ini memenuhi. Terus ini nanti dicek juga. Nanti yang kasus kedua juga gitu ya. N kuadrat plus 9N plus 15 sama dengan 1. Ya, nanti N kuadrat plus 9 N plus 14 sama dengan 0. Berarti N min 7, plus 7 kali N plus 2 sama dengan 0. N-nya sama dengan min 7 atau N-nya sama dengan min 2. Ntar kamu cek, apakah ini beneran jadi prima? Kalau iya memenuhi, ya udah berarti
Bilangan-bilangan bulat N yang memenuhi adalah imbalan penyelesaiannya sama dengan -7, -2, 2, dan 7. Kalau yang ditanya ada berapa, berarti ada 4. Kayak gitu ya. Bisa ya? Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Belum ada. Oke, kalau belum ada, aku kasih contoh soal lagi. Ya. Sambil dibaca ulang, ntar kalau misalnya tiba-tiba mau nanya, nggak apa-apa loh, nanya aja. Nomor berapa berarti? Nomor 6, soal nomor 6. Nomor 6 ya, dicoba lagi ya. Tentukan semua bilangan bulat positif N sehingga 3N-4 semua ya, semua. Tentukan semua. 4N-5 dan 5N-3. Ini tiga-tiganya merupakan bilangan prima. Oke? Terus yang nomor 7, diberikan PQ adalah bilangan prima ya, sehingga X kuadrat min PX plus Q sama dengan 0. Kan udah belajar persamaan kuadrat kan? Memiliki akar bilangan bulat positif berbeda tentukan nilai P dan Q. Oke, silahkan dicoba 6 menit, habis itu kita bahas.
Udah ketemu adik-adik. Udah lewat 1 menit nih, kan belum ada yang jawab. Oke, kita bahas ya. Nomor 6. Belum ada yang nemu ya? N bilang bulat positif. Terus dikasih tahu kalau 3N-4, 4N-5, dan 5N-3 itu bilangan prima gitu. Jadi ini, dan ini, tiga-tiganya merupakan bilangan prima. Kalau karena ini, kalau misalnya ini kan belum pasti 3N-4 ini bisa genap, bisa ganjil ya kan, tergantung N-nya itu bilangan apa. Kalau yang 4N-5 pasti ganjil. Ya kan? Kalau 5N-3 juga belum tahu. Berarti kita belum bisa ngefixin gitu. Nah, biar bisa gimana gitu. Coba kita otak-atik 3 bilangan ini deh. Ternyata ketika 3 bilangan prima ini kita jumlahkan, misalnya ini P1 ya, ini P2, ini P3. P1 tambah P2 tambah P3, hasilnya berapa? 3N, 4N, 7N, 7N, 6N. 12N min 12 ya. 12N min 12 itu bilangan apa sih? Ini bilangan genap ya. Oke. Nah, terus kamu balikin lagi. Kamu punya jumlah 3 buah bilangan bulat yang hasilnya genap. Maka mungkin nggak tiga-tiganya ganjil? Nggak mungkin ya. Kalau tiga-tiganya ganjil, maka jumlahnya harus ganjil pastinya ya. Padahal di sini jumlahnya itu bilangan genap. Berarti salah satu atau dua di antaranya. Satu atau dua atau tiga-tiganya mungkin ya. Intinya setidaknya satu di antara ini itu merupakan bilangan setidaknya ada satu yang bilangan genap ya, atau bisa satu bisa lebih. Ya udah, tinggal kita cek satu-satu gitu. Setidaknya ada satu yang bilang genap gitu kan. Padahal dia bilang prima genap ya itu dua. Berarti maksudnya adalah setidaknya ada satu yang nilainya dua gitu. Kalau yang ini kan enggak mungkin dua. Karena kan dia ada tiga ganjil ya. Berarti ya kemungkinannya 3M-4 sama dengan 2. Atau 5M-3 sama dengan 2. Kalau ini berarti N-nya sama dengan 2. Kalau yang ini N-nya sama dengan 1. Nah, tinggal kita cek. Ini kita masukin ke sini dan sini. Apakah dia ketemunya jadi prima? Ya. Kalau yang ini kita masukin N-nya 1, kita masukin ke yang ini 4N-5, jadinya negatif, berarti nggak menang. Berarti yang ini cuma N sama dengan 2. Udah deh, nggak sulit kan? Sampai sini dia mau nanya dulu nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada aku lanjutin ya. Nomor 7. Diberikan PQ bilangan prima nih, gitu kan. Terus X kuadrat min PX plus Q itu sama dengan 0, itu memiliki akar bilangan bulat positif berbeda. Oke. Tentukan nilai dari P dan Q. Nah, kita misalin aja. Misal, kalian udah belajar persamaan kuadrat kan? Akar-akar persamaan tersebut adalah X1 dan X2. Ingat, jumlah akar rumusnya apa? X1 tambah X2. Sama dengan min B per A ya. Berarti min P per 1. Berarti P ya. Terus X1 kali X2. Sama dengan C per A. Oke.
Di mana ini kan bilangan bulat positif berbeda. Ya udah kita misalin aja. Bulat positif berarti kan lebih dari 0. Misalin akar-akarnya yang kayak gini ya. X1 yang lebih kecil. Dengan ini. Oke. Terus Ki tadi kan bilangan 5. Kan X1 X2 bulat ya. Ki bilangan 5, maka apa nih? Satu di antara X1 atau X2 harus sama dengan satu dan satu lagi Ki gitu. Karena tadi kita misalnya adalah X1 kurang dari X2, maka X1-nya itu adalah 1, X2-nya adalah Ki. Berarti ini kita substitusi ke sini. Jadinya 1 ditambah Ki sama dengan P. Atau P min Ki sama dengan 1 ya. Artinya apa? P dan Q adalah dua buah bilangan bulat berurutan ya, karena selisihnya 1. Nah, bilangan prima berurutan itu cuma ada satu pasang ya, yaitu siapa? 3 dan 2. Jadi P-nya adalah 3 dan Q-nya adalah 2. Gitu deh. Gampang ya? Saya mau nanya dulu. Ada yang mau nanya? Belum ada? Oke, aku kasih waktu 1 menitan buat memahami ulang ya. Oke, udah ada yang nanya berarti ya. Aku lanjutin soal berikutnya ya. Nah, kalau matematika tuh kuncinya adalah harus banyak latihan ngerjain biar ide-idenya itu lebih mudah buat muncul. Lanjut ya. Coba sekarang kalau nomor 8. Nomor 8. X1 dan X2 adalah bilangan bulat berbeda. Yang merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat ini. X kuadrat ditambah PX ditambah Q ditambah 1.
Ya. Jika P dan P kuadrat plus Q kuadrat itu adalah bilangan prima, oke, nilai terbesar yang mungkin dari X1 pangkat 2023 tambah X2 pangkat 2023 adalah, terus nomor 9-nya, ini gampang aja. Coba kita masuk ke bilangan NMP bilangan kuadrat dikit ya. Bilangan asli terkecil yang jika dikalikan dengan 420, maka hasilnya bilangan kuadrat sempurna dan yang terkecil yang jika dikalikan dengan 420 hasilnya menjadi bilangan kuadrat sempurna adalah berapa? Coba dulu ya. 5 menit ya. Habis itu kita bahas.
Sudah ketemu belum? 1 menit lagi ya. Lebih gampang nomor 9 dulu aja boleh dikerjain. Oke, sudah habis waktunya kita bahas. Nomor 9 dulu aja yang gampang ya. Bilangan asli terkecil yang jika dikalikan dengan 420 maka hasilnya adalah bilangan kuadrat sempurna. Ini mudah ya. Jadi 420 kali sesuatu bilangan gitu ya. Itu hasilnya kuadrat sempurna gitu. Atau bilangan suatu bilangan bulat dikuadratkan. Caranya gimana? Ya, kita ingat ya 420 itu faktorisasi primanya berapa sih? Coba 420, 210 ya. 105, 3, 35, 57 ya. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 kali 7 kali suatu bilangan hasilnya adalah bilangan kuadrat. Padahal bilangan kuadrat itu berarti kan pangkat-pangkat dari bilangan prima ini eh, harus genap semua kan, karena kita pengen bilangan kuadrat. Maka A terkecilnya berapa? Ya udah berarti melengkapin ini aja 357-nya ini biar pangkatnya jadi genap semua. Ini kan sekarang pangkatnya masih 111.
Ya berarti paling genep paling kecil kan 2. Ya berarti biar 3/1-nya bisa muncul 3/2 berarti kita kali 3/1 sekali lagi, 5-nya juga, 7-nya juga. Berarti 3 kali 5 kali 7 atau 105. Kayak gitu ya. Oke. Terus nomor 8. X1, X2 adalah bilangan bulat berbeda yang merupakan akar dari ini. Terus diketahui P bilangan prima, P kuadrat plus Q kuadrat juga bilangan prima. Nilai terbesar yang mungkin dari ini. Oke, kita tulis dulu aja. Berarti X1 tambah X2 sama dengan apa? Min B per A, berarti min P ya. X1 kali X2 berarti C per A atau Q plus 1. Oke. Terus P kuadrat ditambah Q kuadrat itu bilangan prima. Nah, padahal P kuadrat tambah Q kuadrat itu apa? P kuadrat berarti X1 tambah X2 kuadrat ya kan? Atau minus ini dikuadratkan. Ditambah Q. Q-nya dari sini berarti Q sama dengan apa? X1 kali X2 dikurangi 1 ya kan? X1 kali X2 dikurangi 1 dikuadratkan. Sama dengan apa ini? X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah 2 kali X1 X2 ditambah X1 kuadrat X2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 X2 tambah 1. Ininya kan habis. Tinggal X1 kuadrat X2 kuadrat, ya kan? Tambah X1 kuadrat, tambah X2 kuadrat, ditambah 1. Nah, ini kan bilangan prima nih. Ini bisa difaktorin nggak? Bisa ya. Jadi apa? Jadi, aku lanjutin di belakang ya. Ini kan bisa difaktorin jadi apa? X1 kuadrat tambah 1 kali X2 kuadrat tambah 1, ya kan? Udah slide berikutnya ya. Berarti P kuadrat tambah Q kuadrat tadi udah dapat sama dengan X1 kuadrat tambah 1 kali X2 kuadrat tambah 1. Padahal ini merupakan bilangan prima. Ya. Oke. Karena dia merupakan bilangan prima, maka satu diantaranya harus sama dengan 1 ya. Tanpa mengurangi keumuman, nggak ada keumuman, ya. Kita ambil X1 kuadrat plus 1 yang sama dengan 1. Berarti X1-nya sama dengan 0 ya. Oke. Berarti X1 sama dengan 0. 1 kuadratnya 0, X1-nya 0. Terus nanti X2 kuadrat plus 1-nya sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat. Nah, ini kita substitusi, Dek. Substitusi kemana? Tadi kita punya apa? Tadi kita punya ini ya. X1 tambah X2 sama dengan min P. Tak tulis lagi aja. Terus yang kedua, X1 kali X2 sama dengan Q plus 1. Oke. Nah, tadi kan X1-nya 0 kan? Berarti ini 0 kali, berarti apa? 0 sama dengan Q tambah 1. Berarti Q-nya sama dengan min 1, ya kan? Ini simpen. Terus X1-nya tadi kan 0. Ini 0. Berarti X2-nya sama dengan min P. Itu. Oke. Terus tadi dikasih tahu kalau apa? P-nya itu bilangan prima. Ya kan? Yang ditanya, ingat ya, P-nya bilangan prima. Itu yang ditanya, nilai terbesar yang mungkin dari ini, X1 kuat pangkat 2023 tambah X2 pangkat 2023. Kita tulis ya, X1 pangkat 2023 tambah X2 pangkat 2023 berarti sama dengan apa? Oh ya,
Ini tak tulis apa berarti X1-nya 0 ya kan? Ini kan 0, berarti sama dengan X2 pangkat 2023. Simpen dulu aja. Sebenarnya bisa sih sampai sini. Atau ini kamu substitusi ke sini kan belum kepake ya. Kan tadi key-nya itu min 1. Ini substitusi ke sini. Berarti P kuadrat tambah 1 sama dengan P kuadrat tambah 1. Oke lah ya. Bener. Kayak tidak membantu. Ya udah. Coba nanti diutak-atik lagi atau kamu bisa tembak aja gitu. Karena kamu pengen tadi itu kan P itu kan berarti bilangan prima kan? P sama dengan min X2. Oke. P itu kan bilangan prima. Kalau kita pengen, ini berarti sama dengan min P pangkat 2023 kalau enggak ya. Kalau kita pengen ini itu terbesar, P kan bulat positif ya berarti ya. Semakin kecil P, berarti kan ini semakin besar karena dia negatif kan. Ya berarti ambil P terkecil aja. P terkecil berapa? 2 gitu. Berarti ini tuh nilainya minimalnya adalah min 2 pangkat 2023. Karena bilangan prima terkecil jadi 2. Itu ya. Bisa dimengerti? Oke. Ada yang mau nanya? Belum ada. Oke, coba. Hmm, oke, soal lagi ya. Tadi nomor berapa? 10 berarti. Sekarang nomor 10. Diberikan AB adalah bilangan bulat. Sehingga selisih kuadratnya adalah 2020. Enak 2022 apa 2023 aja ya? Sehingga selisih kuadratnya adalah 2023. Kan 2022 udah mau berakhir, 2023 aja. Tentukan semua pasangan AB yang memenuhi. Oke, coba ini 5 menit ya. Habis itu kita bahas. Selisih kuadrat tuh apa? Ya udah, aku kasih clue aja ya. Selisih kuadrat tuh berarti misalnya misal A lebih dari B gitu ya. Berarti ya A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan 2023 gitu. Nah, terus kamu disuruh nyari pasangan AB yang memenuhi. Dicoba ya.
Sudah? 4 ya, Kak. Oke, coba kita bahas ya. Soal terakhir sebelum kita tutup. Gimana nih? Kunci pertamanya adalah kamu faktorkan ya. Ini bisa difaktorkan jadi apa? A plus B dengan B berarti sama dengan 2023. Kan suruh ngitung semua, bukan banyaknya. Kalau banyaknya ya mungkin jawabannya angka ada berapa. Tapi karena semua, ya kamu harus di sini. Karena aku nanya dulu nih, 2023 itu prima nggak? Enggak ya, 2023 bisa diformalkan jadi apa? 7 kali 17 kuadrat. Oke, jadi pasangan salah satu, nanti ada beberapa pasang ya berarti. Pertama, saat A plus B-nya sama dengan, kan kita tadi misalnya A lebih dari B ya, sama dengan 2023, terus A min B-nya sama dengan 1. Misalnya, terus kamu selesaiin aja, 2A sama dengan 2024. Berarti A-nya 1012, berarti nanti dapat B-nya berapa? 1011. Terus kasus yang kedua, saat A plus B-nya sama dengan 7, berapa misalnya? 17 kuadrat atau 289. Berarti nanti amin B-nya 7. Nanti kamu hitung juga dapat A-nya berapa. 2A sama dengan berapa nih berarti? 296. Berarti A-nya sama dengan 148. B-nya berarti nanti berapa? 141. Nanti yang ketiga. Yang ketiga saat A plus B-nya berapa? 17 kali 7. 49 sama 70. 119. Berarti nanti amin B-nya 17. Nanti dihitung ya. 2A sama dengan 136. Berarti A-nya sama dengan 68. Berarti B-nya nanti sama dengan berapa nih? Amin 17. 51. Terus nanti ini yang ketiga kan, ada lagi nggak gitu kan? Ya ada gitu. Misalnya yang negatif. Nanti kan sebenarnya karena ini kan nggak ini kan permisalan kita aja. Nanti ya bisa kebalikannya, bisa juga A-nya yang 1011, B-nya yang 1012, A-nya yang 148, B-nya yang 141 kayak gitu. Atau bisa juga kasus-kasus yang negatifnya gitu. Maksudnya gimana? Misalnya A plus B yang berapa tadi berarti? A plus B yang negatif atau ini kita nggak pakai ini ya. Mana sih? A plus B-nya misalnya yang berapa? Minus gitu. Minus 2022. Amin B-nya minus 1. Nanti dicoba juga. Nanti A-nya berapa, B-nya berapa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti dicek-cek lagi ya. Atau ditukar. Kalau A plus B-nya yang 1, memungkinkan nggak? A plus B-nya yang 1, terus amin B-nya yang 2022. Nanti dapat pasangan apa? Kayak gitu ya. Ya nanti diperiksa semua. Ini kan masih ada banyak kasus lagi. 4 apa, 5 apa, dan seterusnya. Nanti dicoba aja. Nanti kalau yang ditanya semua pasangan, ya kamu tulis. Pasangannya adalah berapa koma berapa, terus berapa koma berapa, kayak gitu nanti ya.
Dia dilanjutin sendiri ya. Yang kurang lebih caranya seperti itu. Dan seterusnya nanti dilanjutin sendiri. Gitu ya. Oke, ternyata kita nggak cukup buat bahas keterbagian, jadi mungkin bahas ini dulu. Mungkin nanti di pertemuan kelima kita bahas soal random yang mungkin tingkat kesulitannya lebih sulit ya. Oke, gitu. Nah, ada yang mau nanya? Nggak ada. Oke, kayaknya udah pada capek juga ya. Malam mingguan. Kalau nggak ada yang nanya, mungkin kita tutup kelas hari ini ya. Oke. Em, Sebelum kita tutup, dan kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Aku tutup kalau ada salah kata, aku mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan ketiga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.